Teman-teman sekalian, walaupun bacaan yang kita ambil hari ini adalah bacaan harian, tetapi ini sangat cocok dengan apa yang kita renungkan. Dalam bacaan pertama bisa disimpulkan bahwa apa yang menjadi tanggung jawab kita dalam menggunakan hidup itu akan juga menjadi tanggung jawab yang kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Raja Belsasar yang memerintah ternyata memperoleh tanda dari Tuhan sendiri dalam bentuk penglihatan yang diartikan oleh Daniel, bahwa waktunya hampir tiba, setelah ditimbang ternyata neracanya ke arah keburukan, maka kerajaannya akan hancur dan terpecah dan akan dibagikan pada Persia dan Media. Demikian juga dalam bacaan Injil kita mendengarkan bagaimana Yesus memperingatkan kepada kita untuk bertahan di dalam kesetiaan kita, di dalam berbagai macam himpitan yang mungkin kita alami sebagai orang Kristiani. Dan kita tahu dalam sejarah gereja sendiri, Kristianitas adalah agama kemartiran yang didirikan atas dasar darah para martir. Yesus sendiri mendirikan gerejanya dengan darah dan air mata, dengan pengorbanan dirinya. Dan itu yang dilanjutkan oleh para martir. Bahkan Tertullianus itu seorang pengacara. Awalnya, dia menjadi tertarik menjadi Kristen ketika dia melihat orang-orang ketika akan dihukum mati justru malah bernyanyi-nyanyi dan menyatakan bahwa darah para martir adalah benih yang akan tumbuh. Demikian juga Cyprianus juga memperlihatkan bagaimana penganiayaan itu merupakan ujian bagi tentara-tentara Kristus. Teman-teman yang terkasih, kalau saya mendengarkan, merefleksikan bacaan Injil hari ini, terngiang jelas di ingatan saya pada saat kita latihan rohani. Bahkan sebagian besar ketika Romo Provinsial yang lama, Romo Sunu bertanya, apa yang paling mengesan di antara para isi dari bagian latihan rohani? Yaitu kontemplasi panggilan raja. Nah, itu yang paling diingat. Panggilan raja itu menjadi salah satu kekuatan beberapa di antara kami, terutama ketika menerima tugas-tugas yang mungkin tidak kita sukai. Panggilan raja mengajak kita untuk berani untuk tidak tuli terhadap apa yang diingini oleh sang raja itu. Ada 3 panggilan yang mungkin tersirat dalam panggilan raja itu. Yang pertama adalah panggilan untuk selalu dekat dengan Tuhan. Tuhan ingin selalu kita berrelasi dengan Dia. Maka kenapa ada kontemplatus in actione, terutama agar kita selalu sadar bahwa sejarah hidup kita itu bukan sejarah diri kita pribadi, tetapi sejarah perjalanan bersama Tuhan. Itu yang mau ditunjukkan. Kemudian yang kedua, yang tersirat dalam panggilan raja adalah panggilan menuju kekudusan. Kita semua dipanggil untuk kudus. Kudus bukan hak prerogatif para religius, para romo, para suster, tetapi hak kita sebagai orang Kristiani. Memang sebagian besar mungkin tidak menumpahkan darah menjadi martir kering mungkin yang akan kita alami, tetapi justru disitulah panggilan kita sebagai saksi itu menjadi semakin nyata. Maka panggilan kekudusan ini mengajak kita untuk selalu melihat kembali perjalanan hidup kita, agar kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Kemudian yang tersirat dalam panggilan raja yang ketiga adalah panggilan untuk mencintai. Saya kira karakter cinta kasih itu tidak bisa dilepaskan dari sisi panggilan sang raja. Karena yang mencintai selalu akan berani berkorban untuk yang dicintainya. Demikian juga di dalam hidup kita, mungkin bukan suatu pengorbanan yang kita lihat sebagai sesuatu yang luar biasa. Ketekunan di dalam menjalankan tugas, ketekunan sebagai suami, sebagai istri, sebagai teman-teman yang mendukung satu sama lain, itu menjadi salah satu cara bagaimana kita memenuhi panggilan untuk mencintai itu. Maka kalau kita mendengarkan panggilan raja itu, kita juga berani untuk diajak bersusah payah bersama Kristus, karena kita juga akan dijamin kemuliaannya bersama Kristus itu. Maka kita bisa melihat dari apa yang kita lakukan hari ini, kita berdoa untuk teman-teman kita, mengingatkan perjalanan gereja. Gereja, mungkin teman-teman kita, sesawi,
yang ada di antara mereka yang sudah mulia, ada yang mungkin masih di dalam api pencucian yang membutuhkan semacam pemurnian, dan kita yang sedang berjuang, yang mendoakan, tetapi sekaligus nantinya mohon doa agar di dalam peziarahan kita itu kita juga diberi kekuatan, keselamatan, dan juga kesetiaan. Maka kalau hari ini kita bersama-sama untuk mendoakan teman-teman kita, selalu mengingatkan kita kemana kita akan pergi. Tentu di antara teman-teman kita dalam kematiannya ada yang memang didahului dengan sakit yang panjang, yang lama, ada yang dengan mendadak, ada yang karena COVID, ya. Itu cara-cara bagaimana Tuhan memanggil kita. Tetapi yang terpenting dari itu adalah bagaimana kita selalu siap untuk mempersiapkan diri. Karena panggilan menuju keabadian itu kan panggilan yang tidak pernah kita sangka. Ya, orang mengatakan untuk menerima kematian yang baik hanya dengan satu cara, yaitu dengan hidup yang baik. Nah, konsep hidup yang baik inilah yang sebenarnya diperkenalkan oleh Ignatius kepada kita dengan berbagai macam cara, termasuk dengan doa-doa, termasuk dengan eksamen, termasuk dengan devosi-devosi yang sederhana itu. Maka tentu perjalanan rohani ini tidak bisa diseragamkan bahwa setiap orang harus mengikuti seperti itu. Tetapi kita perlu mencari apa yang paling pas dengan diri kita dalam memenuhi 3 panggilan tadi. Panggilan untuk menekankan relasi kita dengan Tuhan, panggilan menuju kekudusan, dan juga panggilan untuk mencintai itu. Maka kita juga bisa melihat beberapa yang dapat kita renungkan ya. Beberapa saat lalu kami mengadakan temu pastoral di Kuskupan Agung Semarang, dan salah satu yang kita baca dari data umat yang kita peroleh dan juga dari survei anak-anak muda kita yang sekitar 20-35 tahun, ternyata di Kuskupan Agung Semarang ini ada sekitar 2.200-an yang meninggalkan gereja karena berbagai macam hal, termasuk karena perkawinan, mungkin termasuk juga karena ingin tahu atau coba-coba, dan akhirnya menyeberang. Salah satu indikasi yang terlihat adalah ternyata anak-anak muda sekarang yang Kristiani terutama pengetahuannya banyak, tetapi kurang getih atau kurang berani, kurang kuat di dalam berargumentasi soal iman atau mempertahankan diri. Nah, ini menjadi refleksi kami bersama, kemudian menentukan bagaimana tahun-tahun depan ini kita akan memformat kembali mengenai format SIO iman berjenjang, mulai dari PAUD sampai kemudian PIUL atau pendidikan iman usia lanjut, dan berkelanjutan. Ini sebuah ide yang sebenarnya sudah tercetus sebelumnya, tetapi saat ini kita tersadarkan bahwa harus ada suatu pembinaan iman yang berkelanjutan dan berjenjang agar iman kita semakin dikuatkan. Di samping itu, kita juga bisa melihat dalam data yang kami kumpulkan, beberapa orang yang kemudian masuk menjadi Kristiani, mereka tertarik ya menjadi Kristen atau menjadi Katolik karena mereka melihat bahwa ada kesabaran yang dialami, walaupun teraniaya, walaupun dimaki-maki, tapi sabar menerima, mudah mengampuni. Maka itu kadang-kadang yang membuat kita menjadi saksi. Mungkin tidak sesuatu yang menjadi besar sekali, tapi dengan kesederhanaan kita. Misalnya berani untuk sabar di dalam penderitaan, terbiasa dengan kesulitan hidup, dan juga tetap berproses dalam menempuh jalan yang panjang, bukan jalan yang instan. Juga tradisi maafkan yang selalu kita agungkan ketika ada suatu kejadian-kejadian, selalu kita mengatakan ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan kita bersyukur teman-teman karena pada saat ini sebagai keluarga Sesawi kita diingatkan semangat-semangat Ignatian yang membuat kita semakin berani untuk tekun di dalam menjalani kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Ignatius memberi banyak hal yang berkaitan dengan latihan rohani yang bisa kita gunakan agar kita seperti yang diharapkan Yesus tadi tetap setia di dalam masa-masa kesukaran itu. Mungkin kita menjalankan latihan rohani 30 hari, di antara kita pernah mengalami. Saya kira latihan ini bukan hanya masalah kenangan akan suatu peristiwa 30 hari retret,
tetapi ini adalah suatu kesempatan bagaimana kita mendarah dagingkan iman pelatihan rohani itu di dalam hidup kita. Bahkan ketika menjadi imam pun masih terngiang dan kita hidupi dengan cobai kita dengan setia. Juga pembedaan roh yang tidak hanya melihat kemana roh baik atau roh jahat mengarahkan kita, tetapi juga kita harus berani memilih yang mana yang benar dengan sebuah ketekunan. Itu juga yang proses abadi yang dijalani sebelum kita menembuskan nafas kita yang terakhir. Yang tidak kalah penting adalah eksamen. Itu bukan masalah mengenang peristiwa-peristiwa yang kita alami, tetapi bagaimana kecenderungan-kecenderungan hati itu terbaca ketika kita mengenangkan peristiwa itu. Maka kita bersyukur karena pada hari ini kita diingatkan kembali, dikumpulkan kembali sebagai paguyuban sesawi untuk mengenang teman-teman kita yang sudah dipanggil Tuhan, dan mereka juga nanti akan menjadi pendamping, pendoa-pendoa kita di dalam perjalanan hidup kita ini. Maka mari kita mohon agar Tuhan berkenan memberi kerahiman untuk mereka, dan juga dengan pengalaman ini kita semakin diteguhkan dengan perjalanan mereka yang boleh kita alami bersama selama mereka masih hidup, dan juga selama mereka masih bersama kita, dan bahkan mungkin dengan kepergian mereka kita semakin melihat cahaya-cahaya, teladan-teladan yang dulu tidak pernah kita lihat, tetapi sekarang dengan ini menjadi semakin lebih jelas. Maka mari kita berdoa, kita mohon agar pada kesempatan ini kita juga diteguhkan dengan pengalaman iman ini.